الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Qori'ah kita Mimi Jamilah. Masya Allah, jamaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuk ke dalam tema kita ini, sekeras apa hatimu. Masya Allah, bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Dr. Kiai Haji Didi Supandi MA. Assalamualaikum Kiai, sehat? Masya Allah, sehat ya. Baik, Kiai, emang kalau ngomongin hati ini luas banget ya. Ada yang bilang kalau hatinya bagus-bagus semuanya. Nah, sementara kita nggak tahu nih hati kita bagus apa enggak nih. Nah, mohon ilmunya guru, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia di mana saja berada, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan ini kita akan mengkaji apa yang dimaksud dengan hati yang keras itu sendiri. Apa sebenarnya pengertian hati yang keras? Hati yang keras di situ sebagaimana Allah Subhanahu wa taala beritahukan, sampaikan kepada kita di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka terdapat suatu penyakit, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menambahkan penyakit yang ada pada diri mereka, bima kanu yakzibun, karena akibat perbuatan dusta yang mereka lakukan. Jadi hakikat hati yang keras di situ berarti adalah hati yang ada penyakitnya, hati yang ada penyakitnya, ibu-ibu. Jadi di dalam hati di situ jika ada penyakit yang begitu banyak di dalam hati itu, maka akan membuat hati menjadi keras. Seperti penyakit yang ada di dalam diri kita, ada kemudian penyakit hati yang masih ringan, ada kemudian penyakit hati yang sedang, dan ada penyakit hati yang kemudian berat parah di situ. Jadi kalau masih ringan, kita Ustadz Zainal di sini lebih mudah untuk ngobatinnya itu. Dan karena itulah kemudian apa yang menjadi penyebab orang di situ hatinya jadi keras di situ. Nah, pertama, penyebab daripada hati yang keras di situ sebagai sebuah penyakit hati di dalam diri manusia,
Sebabnya adalah karena perbuatan dosa. Perbuatan dosa maksiat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam satu hadisnya menyatakan, jika seorang manusia melakukan perbuatan dosa, maka itu manusia itu telah menorehkan noda hitam di dalam hatinya. Ada nuktah, ada noda hitam di dalam hatinya. Jika kemudian manusia itu sadar, buru-buru bertaubat karena dia berbuat salah, berbuat maksiat, kemudian manusia itu beristighfar kepada Allah dan dia minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, segera kemudian menjauhkan dari perbuatan itu, segera bertaubat taubatan nasuha, maka hati itu bisa kemudian baik kembali. Hati itu bisa berkilau kembali, bercahaya kembali. Tetapi kata Rasulullah, kalau kemudian hati yang sudah ternoda itu ditambah lagi oleh manusianya perbuatan dosa lagi dilakukan, dosa lagi kemudian dilakukan, maka hatinya itu sendiri akan penuh dengan noda-noda hitam yang begitu banyak. Bahkan karena begitu banyaknya noda-noda hitam itu bukan saja titik-titik hitam, tetapi telah menyelimuti hati tersebut. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu yang disebut dengan al-ron. Kalla bal rana ala qulubihim bima kanu yaksibun. Karena itulah katanya, akibat perbuatan dosa mereka, maka hati mereka itu kemudian menjadi tertutup, menjadi hitam. Nah, setelah sekian lama itu hati itu menjadi keras di situ, Ustaz Zainal. Nah, mengapa hati itu menjadi keras? Karena perbuatan dosa yang kemudian menumpuk di dalam hati itu, lambat laun hati itu kemudian tidak lagi bisa merasakan suatu nasihat, tidak lagi mudah menerima suatu kebaikan. Kemudian hati yang keras di situ menjadi apa? Menjadi sulit juga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terkait dengan hati yang keras di sini juga disebabkan salah satunya di situ adalah akibat makanan. Ini makanan yang haram di situ harus kita jauhkan. Karena makanan yang haram itu mengakibatkan hati kita di situ menjadi keras. Dan kita kemudian banyak berbuat maksiat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man akalal harama asot jawarihuhu sa'am aba. Barang siapa memakan makanan yang haram, maka itu seluruh anggota tubuhnya itu akan terbawa untuk berbuat maksiat. Auzubillah. Jadi kalau orang makan makanan yang haram nih Ustaz Zainal, itu dia tidak mau di situ, dia akan terdorong untuk berbuat pada perbuatan yang negatif, perbuatan maksiat, dampak dari makanan haram. Nah, oleh karena itu kemudian orang yang memakan makanan yang haram dan juga perbuatan-perbuatan tindakan-tindakan maksiat di situ, itu akan membuat hati itu hitam. Oleh karena itu kita mempersiapkan diri, dianjurkan untuk memakan kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kulu halalan thayyiba, makan yang baik, yang betul, kemudian makanan yang halal. Karena itu adalah untuk melunakkan hati kita, dan kita dengan makanan yang haram di situ nanti tambah sulit ibadahnya. Pemirsa sekalian, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kemudian tanda-tanda dari hati yang keras itu? Tanda-tandanya bagaimana melihat orang itu hatinya keras atau tidak? Nah, di situ tanda-tanda itu salah satunya adalah hati yang keras di situ malas beribadah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, wa iza qamu ila sholati qamu kusala, dan apabila mereka ingin mendirikan sholat, maka mereka malas untuk melaksanakannya. Karena itulah menunjukkan tanda-tanda hati itu berarti keras. Dan yang kedua, tanda-tanda dari hati yang keras di situ, dia sulit menerima nasihat. Sulit kemudian diajak kepada suatu kebaikan. Jadi itulah beberapa hal terkait dengan
dengan hati yang keras. Mudah-mudahan jika kita mengetahuinya kita dapat menghindarinya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memelihara diri kita, memelihara hati kita sehingga hati kita penuh dengan cahaya iman dan Islam, cahaya hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa kemudian mudah di dalam beribadah dan menjadi hamba Allah yang sempurna, yang terbaik insyaallah. Amin ya Allah. Ya memang ada bilang jagalah hati jangan kau nodai. Berarti nodanya di sini dengan maksiat segala macam ya. Betul. Sehingga harinya gelap, nggak Betul. ada cahaya hati lagi. Nggak ada cahaya hati. Nur ilahi, masya Allah. Naudzubillah misalnya jangan sampai ya. Baik, kita akan kasih kesempatan buat yang ada di studio untuk bertanya ya. Silakan Umi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunda Warti dari Majelis Taklim Nurul Hidayah Cikarang Timur. Iya. Mau bertanya Pak Ustadz, ada orang yang bicaranya ceplos-ceplos tanpa mempedulikan perasaan orang lain. Apakah itu termasuk orang yang hatinya keras juga Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya baik, makasih Umi Iya. ya. Bener di kadang-kadang ada orang yang tidak suka memperhatikan orang itu nyakitin hati orang apa enggak. Mungkin ceplas-ceplos ya. Lu anu. Buat dia nggak apa-apa. Tapi buat orang itu kan mungkin nyakitin. Nah ini apakah orang yang sering ceplas-ceplos gitu hatinya keras juga nih Ustaz? Iya. Iya, di dalam satu riwayat disebutkan terkait dengan ceplas-ceplos ini, ngomong kemudian nggak dipikir lagi gitu loh. Sudah gitu malah melukai perasaan orang itu kan. Kadang kita mengatakan kalau sakit badan sedikit di situ gampang hilang, tapi kalau sakit hati itu kebawa sampai mati di situ katanya. Saking berasanya di situ. Jadi kita harus di situ dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara tanda-tanda orang yang beriman di situ adalah falyakul khairon aw liyasmut. Hendaklah dia berkata yang baik-baik. Kalau tidak, lebih baik mulutnya itu ditutup, mulutnya dikunci di situ untuk menjaga hati dan perasaan orang. Jadi Bishr, salah satu seorang ulama bin Haris di situ mengatakan bahwa dua perkara yang membuat hati seseorang itu bisa menjadi keras adalah terlalu banyak bicara, cerewet katanya. Itu tanda hatinya keras, karena berarti selain banyak bicara juga katanya yang hatinya bisa keras itu terlalu banyak makan. Karena itu disunahkan kita untuk berpuasa. Dan pada akhirnya kita katakan untuk melembutkan hati kita sebaiknya kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bizikrillah tatmainul qulub. Mudah-mudahan dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati kita menjadi lembut, hati kita menjadi lunak, dan kita dijauhkan dari suatu tindakan-tindakan yang dilarang di dalam ajaran agama Islam, termasuk terlalu banyak berkata-kata, nanti timbul dosa. Itu Ustaz Zainal. Ya, baik, Masya Allah. Terima kasih Guru, banyak banget ilmu yang kita dapatkan ini ya. Jadi kalau misalnya nggak bisa keluarin kalimat yang baik, mendingan diem ya. Insya Allah akan menjaga hati kita tuh. Diem aja bisa menjaga hati kita, Masya Allah. Dan ini seru banget ya. Aku juga pengen tahu nih kira-kira jawabannya apa setelah tentang tema kita ya. Idola istri, maksudnya ini istri tuh punya idola ya. Kadang-kadang suami harus bagaimana kalau misalnya istrinya ngidolain siapa gitu ya. So jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.